Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan materi kromatografi lapis tipis akan memaparkan jurnal tentang pemisahan kromatografi lapis tipis pada asam amino dengan menentukan nilai faktor retensi. Next, slide selanjutnya. Sebentar ya. Belum berganti slide-nya. Kromatografi lapis tipis adalah jenis kromatografi cair-cair di mana fase diamnya berupa lapisan tipis air yang diserap oleh kertas. Selain itu, saat digunakan pelarut lainnya. Pengerjaannya sangat sederhana dengan penotolan satu tetes cuplikan pada kertas yang sudah ditandai, kemudian dicelupkan ke dalam pelarut untuk memisahkan komponen-komponen yang ada dalam cuplikan. Proses identifikasi menggunakan KLT bertujuan untuk mengamati pemisahan sampel melalui pola kromatogram yang khas pada ekstrak. Ini didasarkan pada perbedaan kepolaran antara sampel dan pelarut atau eluen, serta memberikan gambaran awal tentang komposisi kimia berdasarkan pola kromatogram tersebut. Kromatografi lapis tipis yang diterapkan dalam uji asam amino dilakukan dengan menilai faktor retensi atau RF. Nilai RF bersifat khas untuk senyawa tertentu dalam eluen tertentu. Nilai RF dapat digunakan sebagai bukti untuk mengidentifikasi senyawa. Nilai RF yang serupa atau mirip. Nilai RF yang diidentifikasi sama ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki karakteristik yang serupa atau mirip. Sebaliknya, perbedaan dalam nilai RF menunjukkan bahwa senyawa tersebut berbeda atau memiliki sifat yang berbeda. Oke, next. Adapun alat dan bahan pada penelitian ini yaitu alatnya berupa sendok spatula, pelat penyangga besi, batang pengaduk, isolasi, neraca analitik, hot air plate, eh, hot air oven, pipet tetes, dan kertas kambing. Sementara bahannya yaitu silika gel, asam asetat glasial, aquades, N-butanol, penyemprot kupri sulfat, penyemprot ninhidrin, histidin, tritophan, glisin, dan alanin. Next. Baik, selanjutnya itu Selanjutnya prosedur. saya serahkan ke rekan saya jadi Cahyo. Baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya itu ada prosedur kerja dari kromatografi lapis tipis. Yang pertama itu preparasi, yaitu kita siapkan dulu potongan kaca, kita cuci bersih dan lalu dikeringkan. Selanjutnya, pinggirannya dipasang kertas kulit kambing setebal 1,5 cm. Selanjutnya itu kita timbang silika gel sebanyak 15 gram. Yang lalu kita lanjutkan dengan proses inti, di mana larutkan silika gel dengan 25 ml air dalam beker gelas 100 ml, lalu diaduk selama beberapa detik. Selanjutnya kita ratakan larutan silika gel ke atas kaca. Masukkan ke dalam hot air oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya, tetesi dengan asam amino, histidin, triptofan, glisin, dan alanin. Yang lalu, keringkan dengan hot air oven. Selanjutnya, rendamkan dengan eluen, dibuat dari N-butanol, asam asetat, glasial, dan aquades. Selanjutnya itu finalnya kita diamkan rendaman hingga eluen naik mencapai kira-kira 10 cm ke atas. Setelah itu, keringkan kembali. Selanjutnya, setelah kering, semprotkan dihidrin, dihidrin, lalu keringkan menggunakan hot air oven. Lalu setelah kering, semprotkan cupric sulfat dan keringkan kembali menggunakan hot air oven. Nah, berikut hasilnya di mana histidin kita kode A, tritofan kode B, glisin kode C, dan alanin kode D, di mana tritofan atau kode B ini memiliki jarak yang lebih panjang atau lebih tinggi dari sampel lain, dari histidin, glisidin, dan alanin, yaitu sepanjang 6,9 cm. Yang lalu kita hitung waktu retensinya, di mana jarak yang ditempuh
Dimana jarak yang ditempuh zat terlarut per jarak yang ditempuh pelarut. Dan didapatkan faktor retensi seperti di layar, di mana STD 0,438, tryptophan 0,657, glisin 0,457, dan alanin 0,552. Hal ini disebabkan karena kan sifat dari polar tersebut, di mana histidin, glisin, dan alanin merupakan senyawa atau zat yang lebih polar yang sama dengan elemennya, di mana elemen yang kita pakai kan silika gel merupakan senyawa polar, jadi lebih menyukai polar juga, yaitu histidin, glisin, dan alanin. Sehingga senyawa yang lebih non polar yaitu tritofan memiliki faktor retensi atau RF yang lebih tinggi dari senyawa lainnya. Oke, selanjutnya bisa lanjut Kak. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil percobaan pada jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan asam amino. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu penelitian tidak dapat berjalan 100% sempurna. Seperti pada penelitian ini terjadi kesalahan dalam percobaan sehingga nilai RF jauh dari nilai RF pada teori. Salah satu faktor yang memicu kesalahan tersebut adalah silika gel yang digunakan untuk plat terlalu tebal dan kurang rata. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.